Selamat datang di Supercast BEM FTB, sebuah podcast di mana para superior berkumpul bersama membahas topik yang seru dan pastinya seksi, super extraordinary. Bring on the fire. Halo, what's up gengs? Balik lagi nih di Supercast, tempat superior berkumpul buat bahas topik yang seru dan pastinya seksi, super extraordinary. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau kenalan dulu nih guys. Kenalin ya, namaku Zikri. Aku adalah anggota dari Design and Communication Department di BEM Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021. Kalian akan ditemani sama aku di episode kali ini. Salam kenal ya. Nah, di episode kali ini pastinya aku nggak akan sendiri nih. Karena kita akan kedatangan tamu. Bukan cuma satu, tapi dua loh. Wah, siapa ya kira-kira? Udah deh, langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada Kak Fitri Halim dan Kak Don Hubert. Yeay, selamat datang Kak. Halo Supercast. Halo Zikri. Halo juga Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Iya, masih sehat kok. Sehat. Tidak berencana terkena COVID kok aku dalam waktu dekat. Masih sayang dengan hidup gitu ya. Iya Kak, emang Kak gini harus jaga kesehatan ya Kak ya. Iya. Nah sebenarnya nih ya, siapa sih yang nggak kenal dengan tamu-tamu kita kali ini? Cara Kak Do dan Kak Fitri gitu kan, ya nggak Kak? Kayak gimana Fit? Kayaknya masih banyak yang nggak kenal kita gak sih? Iya, kita anak ansos kok ya. Iya. Kita lebih jago kandang ya. Kalau di FTB ya mungkin kenal gitu ya. Kalau di luar FTB kok kayaknya kita berdua ini kurang gitu ya. Nggak kayak anak-anak lain yang gencar gitu ya. Koreksinya di mana-mana. Fakultas ini ada, di Poltek ada gitu. Kita kayak ya kenal lah 1-2 orang gitu ya Fit ya. Iya, benar sekali. Ya Pak. Abis podcast ini pasti sayap ketenarannya akan semakin melebar Kak. Wah. Wait. Aminin ya. Sebelum itu, amin. Kita kenalan followers dulu dong nambah Kak. Ya nggak Kak? Ya. Kenalan dulu Kak ya. Jadi tamu-tamu kita ini adalah bagian penting dari BEM Universitas Surabaya guys. Kak Fitri menjabat sebagai Wakil Presiden di BEM Universitas Surabaya, sementara Kak Don menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di BEM Universitas Surabaya. Wah, keren-keren banget ya tamu kita hari ini. Nah, Kak, aku mau nanya dulu nih, sebelum kita lanjut. Kak Don dan Kak Fitri pernah nggak Kak diundang sebagai tamu di podcast kayak gini Kak? Mungkin dari Kak Don pernah nggak Kak? Aku jawab dulu gitu ya. Ya, boleh Kak. Fitri, kalau aku sendiri secara pribadi sih, kalau rame-rame juga nggak pernah gitu ya. Jadi kebetulan nih pertama kalinya aku diajakin sebagai guest di podcast dan untungnya yang mengajak juga Supercast gitu kan. Sebagai bentuk salah satu program kerja BEM FTB yang dulu aku dan Fitri juga sempat penjabat. Jadi ya kalau aku pribadi sih senang banget gitu karena selain bisa gabung di Supercast, itu kan kayak first time podcast gitu ya. Jadi kayak memberi makna yang lebih mungkin buat aku gitu. Wah, jadi ada spesial di hati gitu ya Kak ya. Aduh. Iya dong, selamat di hati. Kalau Kak Fitri gimana Kak? Gimana nih Kak? Iya, baru pertama kali juga nih diundang dan wah sangat bangga banget bisa join bareng di Supercast ini dong, tentunya sama orang-orang hebat semua di BEM FTB. Mantap guys. Terima kasih loh Kak. Iya, kita excited banget gak sih Fit kayak dari pertama ya. Memang bener sedikit banget. nervous gitu ya, tapi udah gak sabar gitu ya, excited untuk menjadi bagian dari Supercast-nya BEM FTB. Yoi. Kak, tapi bilang aja, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja kok ya Kak ya. Ya, siap. Nah, biar untuk melemaskan otot dikit Kak ya, gimana kalau kita main game dulu Kak? Ya Kak, mau nggak Kak? Boleh. Nah Kak, jadi di Supercast ini ada satu segmen khas nih Kak, itu This or That. Pernah dengar nggak Kak? Udah dong. Itulah ya. Kas banget gitu ya. Nah, tapi ada yang spesial nih Kak.
karena tamu kita kali ini ada 2, ada Kak Odon dan Kak Fitri. Jadi game ini bakal sekalian menjadi tes teamwork dari Kak Odon dan Kak Fitri. Waduh. Atau Gimana nih, sih? Jadi Waduh, Fit. setelah aku ngasih topik, Kak Don dan Kak Fitri harus jawab barengan, Kak. Terus nanti kira-kira jawabannya sama atau beda nggak ya? Gitu, Kak. Oke. Nah, udah siap, Kak? Enggak, Oke, menghubungkan oke. pikiran dulu, Kak. telepati sih. Telepati. Telepati dulu. Oh, jadinya aku telepati sama Siap, Zikri ya, ya. bukan telepati sama Fitri ya, Bu. Enggak, pindah. Geser, tak geser ke Fitri. Telepatinya ke Fitri. Yes, tak terima. Nah, tersambung ya. Connect. Oke, langsung deh. Kita ke topik pertama ya, Kak ya. Nanti habis aku membacakan topik, tak kasih waktu 3 detik ya, Kak ya, buat menyamakan pikiran. Oke. Topik pertama ya, Kak ya. Mie goreng atau mie rebus? 1, 2, 3. Mie goreng. Yeay. Ini sepertinya ada ketik-ketikan tadi, itu apa ya maksudnya ya, Kak ya? Wah, sepertinya terdengar ya. Tercium bau-bau kecurangan ini, Kak. Itu bau mie goreng. Kan kita lagi masak Indomie gitu kan. Aku sukanya Indomie goreng gitu kan. Mie sedap, enak. Endorse ini, Don. Aduh. Oke, sekarang jadi peraturannya, tangan di atas, kelihatan di kamera ya, Kak ya. Tangan harus di atas. Kayak gini, telepati. Iya, boleh. Pose telepati juga boleh, Kak. Oke ya. Oke, tangan ada semua ya. Baiklah, kita mulai nih permainan yang sebenarnya. Untuk topik pertama, sedap atau Indomie? Indomie. 1, Oh, bentar dong, Kak. Waduh. Belum fokus ini. oh dihitung ya, dihitung. Oke. Jadi dia tuh Kak, Maaf. ini nggak fokus ini. Oke. Di tanggal oke ya, kita ulang lagi nih topiknya ya. Topik baru lagi nih, tenang aja. Topik selanjutnya ya adalah topiknya. KFC atau McD? 1, 2, 3. McD. Yo. Wah, Yes. mantap nih. Oke, topik pertama udah bener nih ya kayaknya. Oke, mantap. Mantap. Siap. Topik selanjutnya nih. Online atau offline? 1, 2, 3. Offline. Wah, iya sih. Ini udah jelas sih kayaknya bukan offline semua ini. Wah, kita cukup ini ya, Fit, ternyata. Mantap juga ya teamwork ya. Kompak. Cukup kompak ini. Tapi kita lihat nih di topik selanjutnya ini, Kak. Oke ya, kita belum pastikan dulu. Topik selanjutnya ini adalah Pak Toko atau Bu Popi? 1, 2, 3. Bu Popi. Wah, masih kompak juga ternyata ya. Kompak dong. Gimana? 3 dari 3 loh. Ayo. Kok kurang kompak? Aduh. Ini berarti penentu ya, Kak ya? Oke, terakhir. Oke. Terakhir ya. Ini yang terakhir ini, Kak. Topik terakhir dari game kita kali ini adalah BEM FTB atau BEMUS? 1, 2, 3. BEM. Sudah cukup kuat ternyata, Kak, telepatinya ya, Kak ya. Syukurlah. Sudah terbukti ya telepatinya. Iya, sudah terbukti. Oke deh, Kak, sampai sini aja gamesnya. Kita lanjut lagi. Oke? Siap. Di podcast kali ini, Kak,
kita itu mau ngobrol tentang leadership Kak, atau kepemimpinan. Nah, buat Kak Fitri dan Kak Dun ini pasti udah familiar banget kan ya? Cukup familiar ya. Familiar lah ya. Enggak, buat pertanyaan pembuka nih Kak, mau tanya. Menurut Kakak, apa sih Kak pemimpin atau leader itu Kak? Siapa dulu nih yang jawab? Fitri deh, boleh. Oke. Supaya bagus nih suaranya. Iya, oke. Siap-siap Nah, dulu, Kak. kalau pemimpin atau leader menurutku itu sosok ya. Sosok yang harus menjadi panutan dan tentunya bisa mengayomi. Dalam artian di sini juga ikut serta mengambil bagian dan bisa mengarahkan hingga mencapai tujuan bersama. Kayak itu menurutku. Jadi Wah, ikut di dalam prosesnya gitu ya Kak ya. Yes, benar banget. Kalau buat Kak Don gimana Kak? Apa Kak pemimpin itu Iya. Kak? kalau dari aku ya, sepertinya nggak bakal berbeda jauh gitu ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Fitri. Kalau menurut aku sendiri itu, seorang pemimpin itu yang pasti seorang yang penuh tanggung jawab ya. Karena dia harus memimpin kayak sebuah tim, dia harus punya tanggung jawab bahwa tim yang dinaungi oleh dia itu harus bisa menyelesaikan tujuan dan berkembang. Mungkin kayak gitu secara singkat ya. Gitu Kak ya. Oke Kak. Nah kalau kita bahas tentang kepemimpinan nih Kak ya, kira-kira ada nggak Kak seorang pemimpin hebat yang terlintas di kepala Kakak kalau kita membahas tentang kepemimpinan? Dari Kak Don mungkin Kak, siapa Kak? Oke. Kalau dari aku, sebenarnya aku kepikiran beberapa nama gitu ya. Beberapa pemimpin yang bisa dibilang menurutku memberikan dampak yang positif selama mereka menjadi pemimpin gitu ya. Buat aku salah satu orang yang cukup berkesan banget itu presiden kita, Bapak Wahid Abdurrahman Gus Dur. Menurutku itu salah satu sosok pemimpin yang influence banget gitu. Jadi kayak salah satu policy dia, toleransi agama, dan sangat berpegang pada Pancasila, di mana dia juga belak-belakan tidak menutup apapun, adanya transparansi seperti itu. Menurutku memberikan sebuah bentuk pivotal pada pemerintahan Indonesia pada masa itu, di mana ya kita cukup mengingat lagi pada masa itu terjadi apa, dan menurutku apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, di mana dia itu membuat aku jadi ingat dia karena he's like a very special person that you can replicate gitu, kayak a person that you can find twice in your life maybe. Itu kayak wah keren banget emang. Kalau Kak Fitri gimana nih Kak? Siapa Kak kira-kira yang terlintas? Nah, kalau aku nih sama presiden juga, tapi mungkin yang di masa sekarang ya, khususnya beliau Pak Jokowi kalau aku. Nah, mengapa aku rasa Pak Jokowi ini hebat banget ya? Karena menurutku beliau merupakan sosok yang sangat keren dan menjadi panutan satu Indonesia tentunya ya. Yang kita tahu Indonesia itu luas banget dari Sabang sampai Merauke, tetapi kayak dia mampu menghandle satu negara. Belum lagi kayak di saat sekarang khususnya pandemi kan kayak apa yang dia rencanakan, plan dia harus kayak langsung ganti semua ke plan B, dan itu pasti butuh proses kan ya. Nah pasti ini kan semua juga baru untuk kita khususnya, jadi kayak kita harus beradaptasi, dan beliau mampu beradaptasi dengan cepat gitu loh, kayak menerapkan protokol kesehatan yang ada, kayak bantuan APD, kayak gitu-gitu. Bahkan kayak sempat waktu itu ada beritanya, perekonomian kita sempat turun. Kan kalau jadi presiden nih pasti pusing mikirin kayak gitu, apalagi nyangkut satu negara nih, yang notabene-nya lumayan besar ya. Terus ya waktu itu juga sempat Pak Jokowi di tengah-tengah pandemi ini melakukan reshuffle kabinet, kayak wah sudah lagi panik nih masih sempat reshuffle lagi supaya ya demi Indonesia yang jadi lebih baik lah. Jadi kayak aku lihat Pak Jokowi keren banget gitu loh, mantap. Wah tokoh-tokohnya yang disampaikan ini keren-keren dan inspiratif banget emang ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang kepemimpinan nih ya,
kita dari dulu tuh kayaknya udah sering gitu dikasih tahu dan ditunjukkan mengenai pentingnya kepemimpinan. Nah, kalau buat Kak Don dan Kak Fitri sendiri, sebenarnya apa sih pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan itu? Mungkin sekarang bisa dari Kak Fitri, Kak. Apa Kak kira-kira Oke. pentingnya, Kak? Kalau aku sih mungkin kepemimpinan penting ya, soalnya ya mungkin bisa kita lihat, kita juga terapkan gitu loh di kehidupan sehari-hari. Kayak aku juga percaya bahwa setiap pribadi itu pasti punya jiwa kepemimpinan masing-masing. Contohnya nih ya, contoh sederhana. Kita harus memimpin diri kita sendiri, ya kali kayak bangun pagi, terus harus mutusin mandi atau enggak, itu kan kita contoh memimpin diri sendiri, harus makan apa, dan tentunya keputusan itu pasti untuk demi kebaikan kita sendiri, dan itu menurutku salah satu contoh kepemimpinan yang bisa kita kutip dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk jadi pemimpin juga kan kita semua harus dimulai dari diri kita sendiri tentunya, kayak gitu sih. Jadi karena kepemimpinan itu sudah ada dekat dengan kita gitu ya, Kak ya. Iya, benar sekali sih, Kri. Kalau buat Kak Don, gimana nih Kak? Kira-kira pentingnya apa Kak kepemimpinan itu, Kak? Iya. Mungkin aku mau nambahin dikit ya, karena apa yang Fitri bilang tuh kayak menurutku bener banget gitu, dan itu resonate sama aku juga gitu. Karena kemarin kan aku juga untuk sempat kebaca gitu salah satu quote orang aku lupa, sorry. Tapi quote-nya itu menyatakan bahwa leadership itu nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada self leadership. Kalau kamu tuh nggak bisa memimpin dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa memimpin dirimu sendiri saja, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dan memimpin orang lain gitu. Dan berangkat dari sana, menurutku pentingnya atau adanya jiwa kepemimpinan ini sendiri tuh karena kalau kamu bekerja dalam tim, kamu bekerja dalam suatu situasi gitu kan, dengan adanya jiwa kepemimpinan yang bagus, itu menjadi kunci kesuksesan menurutku. Bahwa dengan adanya sebuah leader yang bisa melihat situasi, bisa memberikan solusi, bisa melakukan evaluasi terhadap situasi yang ada gitu, itu bakal menjadi benar-benar sebuah peran pivotal yang penting banget gitu menurutku. Jadi memang sebenarnya kepemimpinan ini datang dari diri kita sendiri ya Kak ya, awalnya Kak ya. Yes. Betul sekali. Nah, kalau kita bahas tentang itu Kak, apa leader dan kepemimpinan, mungkin dari beberapa dari kita itu ada orang-orang yang lebih sering, lebih suka untuk lebih ikut orang lain ya Kak ya. Nah itu menurut kakak itu seperti apa Kak? Apakah itu suatu yang hal buruk untuk mengikuti orang lain itu? Mungkin sekarang dari Kak Don Kak, silakan. Ya. Personally, kalau dari aku pribadi, menurutku dengan kamu ngikutin orang, itu kamu nggak bakal berkembang gitu. Karena ya apa yang kamu lakukan, ya kamu hanya akan mengikuti keputusan dari orang itu. Kamu nggak akan bisa mengembangkan ego atau pikiran atau logika kamu gitu. Kamu bakal mengikuti, oh aku ada perintah dari ini, aku ada suruhan dari ini. Dengan kamu tidak bisa memikirkan atau mempertimbangkan keputusan yang diberikan itu, berarti kamu sudah kehilangan kesempatan untuk mengasah pikiranmu sendiri gitu. Karena ya dengan kamu hanya mengikuti orang, ya kamu nggak bakal punya keunikan yang khusus buat dirimu sendiri gitu menurutku. Kamu nggak akan punya warnamu sendiri, dan kalau kamu dibandingkan dengan beribu-ribu orang sampai miliaran orang ya, kalau sekarang ada di kita bilang di Indonesia aja jutaan gitu, kamu nggak bakal menonjol gitu. Karena ya apa yang kamu lakukan sama dengan orang lainnya, mengikuti. Kamu hanya jalan gitu. Menurutku itu ya. Ya. Buat Kak Fitri gimana Kak? Nah, kalau dari aku sih mungkin sudut pandangnya agak berbeda sedikit ya dengan Don. Karena kalau aku pikir kayak manut itu tidak selamanya buruk gitu loh. Karena kayak pasti orang yang manut juga itu pasti juga berpikir sebelum dia mengambil keputusan. Mungkin kayak dia pikir, oh keputusan dari orang lain itu justru jauh lebih baik daripada pendapat mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak kadang orang yang manut-manut kayak gitu mungkin butuh panutan atau referensi hidup supaya ya bisa berkembang jauh lebih baik seperti yang dikatakan Don, bisa memimpin dirinya sendiri, tapi mungkin sebelumnya dia mungkin butuh panutan, butuh diarahkan terlebih dahulu, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ngikutin orang lain itu bukan sesuatu yang salah kalau kita tahu ya Kak ya, sebenarnya yang kita ikuti itu apa dan apa baiknya buat kita gitu ya Kak ya. Iya, benar sekali. Oke Kak.
mungkin sedikit tambahan terkait poin itu ya. Jadi kan kita berusaha membahas yang menurutku ada dua sisi gitu. Ya, nggak cuma untuk kepemimpinan, kayak untuk segala aspek, itu ada baiknya untuk kita mempertimbangkan terlebih dahulu gitu kan. Kayak yang barusan kita lihat, kalau dari aku merasa itu kurang mendukung gitu ya terhadap kita pribadi. Tapi kalau dari Fitri merasa kadang tuh memang ada yang memerlukan, dan aku sendiri juga setuju dengan itu. Jadi mungkin sedikit pesan buat kalian juga, itu kalau misalnya menghadapi sebuah situasi, dilihat dulu aja secara objektif seperti apa situasinya. Bukan berarti yang menurut orang lain salah atau tidak baik, itu buat kamu juga tidak baik gitu. Siapa tahu buat kamu itu malah bisa mendukung atau lebih baik gitu. Jadi semua Ya. ikut kondisi. Betul sekali Kak. Wah, mantap sekali Kak. Nah, ini seru nih Kak. Tadi kan aku sudah sempat nyebutin nih Kak ya. Kalau ada orang yang lebih suka ngikutin orang lain gitu Kak ya. Kalau dihubungkan sama kepemimpinan ini, sebenarnya leader-leader itu apakah memang born to be leader Kak? Ataukah kepemimpinan ini itu merupakan sesuatu yang dipelajari dan dikembangkan Kak? Gitu Kak. Kalau menurut Kak Fitri gimana Kak? Oke, kalau dari aku sih kepemimpinan sama seperti yang aku bahas di awal-awal juga kan. Menurutku itu bakat alami ya. Dan saya yakin juga pasti semua orang itu pasti punya kepribadian, punya kepemimpinan mereka sendiri dengan caranya mereka sendiri tentunya. Tetapi kayak kadang beberapa orang itu terkadang tidak sadar gitu loh bahwa mereka punya. Oleh karena itu mereka masih perlu belajar dan berusaha supaya mereka sadar gitu loh. Dan aku juga pernah dengar nih kata orang, bagus nih kata-katanya, kayak dia bilang sebenarnya orang yang punya bakat alami belum tentu jauh lebih baik daripada orang yang tidak punya bakat, karena kayak orang atau mereka yang mau terus belajar ataupun mau terus berusaha, maka seseorang itu akan jauh lebih hebat nantinya dibandingkan orang yang punya bakat alami tetapi tidak diasah gitu loh. Tetapi kayak semua orang yang mau atau bertekad kuat, mau terus belajar, mau terus berusaha, pasti mereka bakalan lebih sukses nantinya dibandingkan orang yang punya bakat alami tetapi dipendem-pendem aja atau kayak nggak diasah gitu loh. Kayak yang penting aku kan punya bakat alami tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ini tetap harus dipelajarin gitu loh. Itu sih dari aku mungkin. Jadi karena memang sebenarnya orang-orang tuh punya memang sudah memiliki jiwa kepemimpinan, tapi kepemimpinan itu artinya luas sekali gitu Kak ya. Yes. Kalau menurut Kak Don gimana Kak? Ya, jadi aku juga setuju banget sama yang Pak Fitri bilang. Jadi kalau kita membahas ini kan bakal jatuhnya masuk ke debate nature versus nurture ya. Jadi kayak apakah memang kita sudah born with it atau kita memang harus mengembangkan. Dan aku sendiri setuju dengan apa yang sudah disebutkan Fitri, bahwa kita nggak bisa menyangkal bahwa emang ada orang gitu loh yang mereka sudah memiliki kemampuan kepemimpinan yang sudah ada di diri mereka gitu kan. Tapi kalau tidak dikembangkan, tidak diasah, yaitu kamu bakal kalah karena kamu tidak mengembangkan kepemimpinanmu sehingga kamu akan kehilangan ketajaman atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi itu sendiri sih menurutku. Jadi sama kayak apa Fitri bilang. Gitu kayak ya. Jadi ibaratnya kayak kata orang lama itu kalau pisau nggak diasah tuh jadi percuma aja gitu ya Kak ya. Iya, betul banget. Tetap tumpul. Oke Kak. Nah, Kak, dari tadi kan kita sudah bahas mengenai itu Kak, pemimpin-pemimpin gitu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Do dan Kak Fitri itu kira-kira apa sih Kak? Kualitas-kualitas atau kemampuan yang menandakan bahwa seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang baik Kak. Kalau menurut Kak Fitri gimana Kak? Apa Kak? Oke, jadi aku lagi nih ya. Banyak sih aspek-aspeknya menurutku. Kayak tentunya seorang pemimpin itu harus punya sifat jujur. Yang pertama kan, jujur maksudnya di sini apa? Tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurang-urangi ya. Jadi kayak apa adanya gitu loh. Sehingga sosok tersebut bisa jadi dipercaya gitu loh. Karena kayak
jujur itu merupakan awal dari kepercayaan. Saat kamu sudah kehilangan kepercayaan orang lain, itu akan sulit kamu dapatkan lagi. Terus yang kedua yaitu tanggung jawab tentunya. Karena mereka yang memilih untuk menjadi pemimpin harus mampu tentunya memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi, apa yang mereka putuskan sejak awal harus diselesaikan hingga akhir. Dan itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dia pegang atas keputusannya. Terus, selanjutnya nih ada teamwork tentunya. Karena saat kamu jadi pemimpin, kamu harus tahu mau membawa timmu ke arah yang mana. Kamu pasti punya goals masing-masing kalau misalnya kamu jadi pemimpin. Dan itu hal yang penting buat timmu, karena selain didukung sama anggota-anggotamu, tentunya pemimpinnya harus tetap mengarahkan. Terus, menurutku, banyak banget ya aku ngomong ini. Nggak apa, Kak. Terus, Banyak-banyaknya kalau bisa, Kak. selanjutnya aku rasa pemimpin juga butuh sifat peka. Cielah peka. Karena kayak terkadang ini disepelekan ya peka, tapi menurutku pemimpin juga harus punya sifat peka. Karena peka di sini maksudnya yaitu mau melihat kesusahan atau kesenangan dari anggotanya. Karena kan untuk mendukung suatu tim agar lebih maju, maka seorang pemimpin juga tidak hanya menjadi pemimpin saja, tetapi seorang pemimpin itu harus menjadi sosok yang bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat, yang tentunya harus mensupport anggota-anggotanya gitu loh. Karena kan kuncinya juga di anggota-anggotanya. Jadi kayak bisa terus maju, meski kayak terkadang beberapa anggota kayak lelah gitu, tapi kan kalau kita support juga kan pasti semangat juga toh. Terus selanjutnya menurutku manajemen diri. Karena saat seorang pemimpin tidak punya manajemen dirinya sendiri, maka dia belum tentu bisa memanage orang lain gitu loh. Dan ini merupakan hal yang penting karena kita harus mulai dari diri kita dulu sendiri, baru kita bisa mengembangkan orang lain. Dan yang terakhir nih, supaya nggak panjang-panjang dari aku. Iya, Kak, silakan, Kak. Hal sederhana yang terkadang disepelekan orang lain, yaitu komunikasi. Dan rasanya kayak sampai sekarang ini aku masih belajar mengenai hal itu. Jadi kayak ini hal sederhana yang biasanya kita gunakan sehari-hari, bahkan sekarang kita gunakan ya ini komunikasi. Tetapi kayak terkadang itu masih salah digunakan, bahkan salah diartikan oleh orang lain gitu loh. Jadi kayak kan pasti banyak sudut pandang atau artian dari orang lain yang tidak sesuai dengan maksud yang kita sampaikan kayak gitu. Tapi seorang pemimpin tentunya harus punya sifat itu, komunikasi yang baik tentunya. Itu sih. Wah, udah cukup banyak nih dari Kak Fitri ya. Terima kasih ya. Kalau buat Kak Don, gimana Kak? Kira-kira aspek-aspek apa aja Kak? Fitri sudah memberikan penjelasan yang menurutku bagus banget. Iya, dan sangat lengkap gitu ya. Walaupun ya pemimpin itu tidak terlimitasi oleh aspek-aspek yang sudah disebutkan gitu ya. Bahwa mereka ini memang punya tanggung jawab yang besar dan memang spektrumnya itu sangat luas gitu. Jadi jangan kalian yang mendengar tuh kayak oh ya udah tadi Kak Fitri nyebutin 6-7 hal, ya udah aku inget-inget 6-7 hal itu aja. Jangan kayak gitu, karena ya kita harus lihat situasi lagi dan memang tidak segampang itu untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Karena Kak Fitri sudah memberikan penjelasan yang bagus, aku mau kasih quote aja. Quote yang menurutku cocok gitu ya buat situasi quote ini. Quote lagi nih, boleh. Iya. Ini quote yang aku dapetin dari Jim Rohn. Jadi aku bacain dulu. The challenge of leadership is to be strong but not rude, be kind but not weak, be bold but not bully, be thoughtful but not lazy, be humble but not timid, be proud but not arrogant, have humor but without folly. Jadi tantangan untuk menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Jadi kamu tuh harus menjadi seseorang yang kuat, tapi kamu tidak boleh menjadi seseorang yang kasar. Kamu harus jadi orang yang baik, tapi nggak boleh jadi orang yang lemah. Kamu harus bisa mengutarakan pikiranmu, tapi kamu nggak boleh
mengopres orang lain karena opinimu itu sendiri. Kamu juga harus bisa mempertimbangkan orang lain. You have to be thoughtful. Tapi bukan berarti kamu karena terlalu bisa mempertimbangkan sampai jadi malas. Kamu harus jadi seseorang yang humble, tapi bukan berarti kamu bisa diopres. Bukan berarti kamu bisa kayak diam-diam aja. Kamu harus memiliki kepercayaan diri, tapi bukan arogansi. Dan yang terakhir, yang ini menurutku cukup penting banget, itu kamu harus punya selera humor, kamu harus bisa ketawa, tapi tidak tanpa menjadi badut gitu, tanpa kamu membuat humor ini jadi kesalahan. Bener banget. Wah, quotes-nya mantap sekali nih. Waduh. Terima kasih ya. Jadi emang aspek-aspeknya itu ada banyak dan luas sekali ya Kak ya. Kita nggak bisa melimitasi apa sih aspek dari jiwa kepemimpinan itu. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak ya, tadi kan Kak Fitri sudah menyebutkan beberapa aspek-aspek ya Kak ya. Kalau aku boleh tahu dari aspek-aspek itu, ada nggak Kak sih aspek atau kualitas yang menurut Kak Don dan Kak Fitri itu yang paling Kakak apresiasi gitu Kak, yang paling Kakak kagumi dan paling Kakak apresiasi? Kayak kalau ada orang yang dengan kemampuan ini, aku kayak kagum gitu Kak. Kalau Kak Don gimana Kak? Ada nggak Kak kira-kira Kak? Kalau dari aku, mungkin dari tadi yang quote sudah aku sebutin gitu ya, beberapa hal yang menurutku bakal aku kagumi itu, yang menurutku susah, yang buat aku sendiri pun juga aku masih usahakan, itu to be proud but not arrogant. Bahwa kamu tuh harus bisa pede, kamu harus punya kepercayaan diri, tapi nggak sampai kamu tuh jadi orang yang sombong atau arogan. Itu salah satu hal yang menurutku penting banget gitu. Dan hal lainnya tuh yang terakhir, have humor but without folly. Karena aku sendiri orangnya cukup seneng bercanda gitu ya, dan memang itu susah banget gitu, karena kita kadang harus lihat situasi dan harus juga melihat seperti apa. Karena di satu sisi kalau nggak ada ketawa-ketawa, nggak ada humor itu sendiri, timmu ini bakal mati gitu loh. Tapi kalau kamu terlalu banyak membawa humor, itu kan nanti kamu malah tidak mengerti dinamika atau mungkin struktural timmu bisa bekerja dengan bagus seperti apa gitu. Ya mungkin itu dua hal yang bisa menurutku penting banget, yang harus dimiliki, dan kalau ada leader yang memiliki itu buat aku, wah keren gitu. Jadi karena emang dari dua hal itu perbedaannya tuh tipis gitu ya kayak. Iya. Karena ya salah satu omongan lagi, aku mendengar banyak quote, cuma aku ada yang banyak yang nggak tahu gitu. Bahkan hal bagus, even good things, even medicine, kalau kamu konsumsi terlalu banyak bakal jadi racun. Jadi kayak even though it's a good thing, walaupun tuh hal yang bagus, terlalu banyak itu bakal jadi hal yang buruk. Memang apapun yang berlebihan itu emang nggak akan jadi baik ya Kak ya ujungnya. Yeah. Benar sekali. Dari Kak Fitri gimana nih Kak? Apa nih Kak kira-kira Kak? Wah, kalau dari aku sih nggak se-estetik Don ya. Don ini estetik banget bahasanya. Kalau yang aku sih paling kagumin paling cuma tanggung jawab ya. Soalnya kayak itu suatu hal sederhana tapi sebenarnya berat banget dipikul gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang sudah memilih, sudah memutuskan untuk memegang suatu tanggung jawab itu menurutku kayak wah banget gitu loh. Kayak apa ya? Karena itu apa yang dia putuskan itu yang harus dia pertanggungjawabkan, dan terkadang nggak boleh lari dari kenyataan gitu loh. Mesti kayak kita capek tapi kita harus tetap jalanin, dan itu orang yang benar-benar punya tanggung jawab yang sangat besar gitu loh. Itu sih kalau dari aku, satu aja aku, nggak banyak-banyak kali ini. Iya sih, memang tanggung jawab itu kadang emang berat ya. Nah tadi Kak Don sama Kak Fitri ini udah sempat nyebutin nih kalau ada sebenarnya beberapa aspek ini yang buat Kak Don dan Kak Fitri sendiri itu susah ya, masih perlu banyak belajar. Yes, nah, betul. Nah kalau buat saat ini nih Kak, kalau buat sekarang ini dari aspek-aspek yang Kakak ingin belajar itu kira-kira apa Kak? Kira-kira aspek yang untuk saat ini ingin Kakak kembangkan dan ingin Kakak pelajari lebih dalam Kak? Mungkin dari Kak Don Kak, apa Kak kira-kira? Oke. Kalau dari aku, mungkin poin pertama yang tadi aku sebutin, jadi aku sebutin lagi, kayak karena benar-benar menurutku penting, karena aku sendiri sadar bahwa ada beberapa saat di mana
aku melakukan hal yang salah gitu karena hal ini, yaitu be proud but not arrogant. Benar-benar itu menurutku yang penting, karena ada saatnya di mana kamu tuh harus bisa menunjukkan kepercayaan dirimu, tapi ada juga saat di mana itu terlalu berlebihan sampai orang tuh ngelihat, oh orang ini kok sombong banget sih, orang ini kok arogan banget gitu. Dan itu yang menurutku aku masih struggle gitu, karena ada beberapa saat yang tanpa aku sadari sendiri itu bukan kepercayaan diri tapi arogansi yang ada di pikiranku. Dan mungkin poin kedua yang menurutku masih perlu aku kembangkan itu kemampuan komunikasi, karena ya online gitu kan ya. Terus aku sendiri salah satu job deskku sebagai menteri dalam negeri itu aku harus komunikasi dengan orang yang banyak banget gitu dari berbagai fakultas, dan setiap orang punya karakteristiknya sendiri, habis itu dengan cara-caranya yang berbeda. Jadi ada saat dimana aku mungkin bisa miskomunikasi gitu, aku nggak nangkep, oh orang ini kok ngomongnya kayak gini sih, kenapa gitu kan, kayak mereka mungkin ada salah paham dengan aku, dan itu juga terjadi di aku. Dan menurutku itu yang masih harus aku kembangin lagi agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan mereka gitu ya, nggak cuma ke job deskku sih ya, kepada semua orang in general gitu mungkin. Gitu ya. Tapi ini aku ada pertanyaan yang cukup menarik nih Kak. Tadi kan Kak Don bilang kalau ini sebelum lanjut ke Kak Fitri ya Kak ya, aku mau ngulik-ngulik dulu nih Kak, biasa aja Kak Don. Gak apa ya Kak ya. Santai. Jadi tadi Kak Don itu menjelasin kalau salah satu aspeknya itu adalah proud, dan be arrogant ya Kak ya. Nah, tapi sebenarnya arogan sendiri itu kan mungkin buat orang-orang beda-beda ya Kak ya. Yes, betul. Ada buat seorang ini itu tuh sudah arogan, tapi buat ini mungkin belum. Nah, kalau buat Kak Don sendiri, kira-kira menganggap sesuatu yang arogan itu dari pandangan kakak sendiri atau dari pandangan orang lain, Kak? Kalau aku sejauh ini ya, jadi yang pertama pasti aku melihat dari sudut pandangku. Karena segimanapun itu aku sendiri yang melakukan, dan aku yang harus bisa introspeksi gitu kan. Aku kan nggak bisa jadi orang lain gitu kan. Aku nggak bisa tiba-tiba kepikirannya Fitri terus ngelihat gitu kan. Oh Fitri itu kalau ngelihat aku tuh kayak gini gitu kan. Kan aku nggak bisa gitu. Jadi yang jelas pertama aku lihat dari sudut pandangku sendiri. Aku lihat dari pikiranku sendiri kayak, oh, Don menurutmu ini arogan gak sih? Ini sombong gak sih gitu kan? Dan yang kedua mungkin setelah kalau aku udah melihat seperti apa, aku pertimbangkan kira-kira kalau temanku ini melihatnya kayak gimana ya? Kira-kira kalau orang dengan cara pikir seperti ini melihat perilakuku seperti apa? Karena yang kamu bilang kan itu buat semua orang pasti subjektif ya. Karena hal-hal seperti ini, emosi dan segala jenisnya ini merupakan sebuah hal yang subjektif dan berbeda di tiap orang sendiri. Jadi ya aku sendiri pun menetapkan batas, tapi bukan berarti sebuah batas yang exact gitu. Oh, jadi itu memang kita harus lihat dari berbagai perspektif gitu ya Kak ya? Iya, soalnya kan kalau kita cuma melihat dari perspektif kita, atau malah kita melihat apa yang kita lakukan dari sudut pandang orang lain, ya kita bakal terlalu terpengaruh gitu ya. Jadi kita nggak bisa malah menentukan mana yang harus kita lakukan gitu, atau mungkin kita nggak bisa menentukan secara objektif gitu. Wah, keren sekali. Buat Kak Fitri gimana Kak? Nah, kalau dari aku sama kayak Don, 2 poin juga. Tapi aku yang pertama, manajemen diri dulu. Soalnya aku mikir kayak, kalau aku mau jadi pemimpin, aku harus terus belajar dan tentunya harus jauh lebih baik daripada anggotaku. Soalnya kan nanti pemimpin yang harus membimbing, mengarahkan, otomatis kayak pemimpin itu harus belajar lebih lagi dibandingkan anak-anaknya gitu loh. Terus yang kedua, poinku sama kayak Don, tentang komunikasi, kayak ini sangat sering terjadi khususnya ke aku. Kayak terkadang apa yang aku omongin gitu kadang ditangkapnya orang lain berbeda, khususnya kayak nada bicara atau penyampaiannya, kayak orang dengar, khususnya kan ini juga lagi online kan, kayak kita tidak tahu orang lain itu menganggap kita ngomongnya kayak gimana gitu loh. Kan biasa tuh kayak kita baca chat, kayak tiba-tiba ada aja kayak kita dengar suaranya orang bicara sendiri gitu loh, kayak karena kita udah kenal itu orang, jadi kayak udah tahu ini orang kayaknya lagi ngomong gini kayak gitu. Jadi kayak itu mungkin yang harus dikembangkan dari kita berdua ya khususnya. Itu sih.
terutama komunikasi yang sering disalahpahami sama orang lain. Berarti emang komunikasi sepenting itu ya Kak ya. Mm-mm. Kak, kalau dari bicara kita tadi itu sepertinya kan kayak mengembangkan jiwa pemimpin itu harus banyak sekali ya Kak ya, yang harus dipelajari, yang harus dikembangkan dari diri kita. Nah, Iya. buat Kak Ado dan Kak Fitri sendiri nih Kak, selama proses belajar kakak sampai sejauh ini nih, selama proses kakak mengembangkan diri kakak sampai sejauh ini, kira-kira pernah nggak Kak merasa kayak udah capek, udah lelah, kayak udah overwhelmed dengan semua ini gitu Kak? Pernah nggak Kak? Kira-kira Kak? Boleh diceritain Kak? Mungkin sekarang dari Kak Fitri Kak, silakan Kak. Oke. Kalau stres, capek itu pasti hal biasa ya, sederhana yang sering kita rasakan kayak aduh pengen berhenti berjuang gitu loh, sudah capek gitu, sudah batasnya, tapi kayak nggak boleh gitu loh, kita harus terus maju. Jadi kayak terkadang memang saat kita menjalani suatu proses pasti kayak terkadang kita memang lelah, stres. Jadi contohnya kayak kalau di kehidupan sehari-hari dapat nih pekerjaan banyak, pasti numpuk kan, itu pasti kayak orang langsung stres, aduh banyak banget sih pekerjaanku. Tapi sebenarnya itu tergantung setiap pribadi lagi gitu, cara menyikapinya bagaimana dan cara mereka menyelesaikan solusi dari masalahnya dia gitu loh. Salah satunya kayak kalau dari aku sih mungkin melihat dari sudut pandang berbeda ya, kayak misalnya nih aku ikut banyak kepanitiaan, banyak nih 3-4 gitu loh, kan otomatis pekerjaan yang kupegang artinya semakin banyak juga. Nah, dari sana mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kayak enggak melulu lihat, oh pekerjaannya banyak banget, tetapi kayak kita bisa lihat, oh kita diberi kesempatan untuk masih bisa belajar gitu loh. Kan kayak orang diterima di kepanitiaan, pasti ada yang tertolak kan, kayak nggak lulus interview atau ya apa. Tapi kita di sini diberi kesempatan untuk belajar lebih lagi. Jadi kayak itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan nilai plus buat kita, dan kita harus syukuri tentunya dan dijalankan. Itu sih kalau dari aku. Oh, jadi kalau triknya Kak Fitri ini melihat sesuatu dari pindah perspektif gitu ya Kak ya. Kita Sudut coba pandang cari berbeda. baiknya gitu. Oke deh. Kalau buat Kak Don gimana Kak? Kayak Fitri bilang gitu ya. Kalau kamu sudah terjun di dunia aktivis gitu, kamu mencoba mengembangkan kemampuan kepemimpinanmu, tekanan stres itu bisa dibilang jalan bareng gitu. Nggak ada namanya kita mau jadi pemimpin tidak ada tekanan atau stres. Benar sekali. Tapi kalau Fitri melihatnya seperti itu, kalau aku mungkin melihatnya mirip gitu ya. Cuman salah satu hal yang aku ingat juga itu there's a saying kayak dibilang bahwa untuk menciptakan diamond itu batu tuh harus dikasih tekanan yang begitu besar gitu loh. Jadi kayak kalau kita bayangkan kayak dengan analogi yang sama, ya memang pada saat itu kita menerima stres yang besar gitu ya. Kita ada banyak tanggung jawab, ada banyak tugas, ada banyak kewajiban, dan ya memang itu memberikan stres, tapi ya itu sebagai bentuk, sebagai wadah agar kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi dengan percaya Kak bahwa semua kerja keras ini tuh di ujung pasti terbalaskan gitu ya Kak ya. Ya, benar sekali. Nah Kak, buat teman-teman kita nih Kak, kan pasti banyak di antara kita yang ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan kita nih Kak. Dan menjadi lebih baik, ingin menjadi versi lebih baik dari diri kita gitu Kak. Nah, buat Kak Don dan Kak Fitri, kira-kira ada nggak Kak pesan yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang mau mengembangkan dirinya atau mungkin secara spesifik mengembangkan jiwa kepemimpinannya? Mungkin dari Kak Don Kak, silakan Kak. Kalau dari aku, buat orang yang mau mengembangkan kepemimpinan itu sendiri, itu yang pasti pertama, always be humble. Kayak kamu harus mau untuk belajar dan kamu harus bisa be humble at all time gitu, bahwa ada sesuatu yang bisa aku pelajari dari orang lain gitu loh. Aku belum jadi orang yang paling jago gitu. Mungkin itu
sebuah mindset yang harus ada gitu. Dengan kamu memiliki mindset seperti itu bahwa kayak aku masih bisa belajar, aku masih bisa mendapatkan hal baru, menurutku tuh bakal jadi lebih gampang buat seseorang itu biar bisa mempelajari atau mengasah kemampuan kepemimpinan mereka. Gitu ya. Jadi kita harus merasa kurang gitu ya, kayak ingin belajar terus gitu. Kak Fitri, apa nih Kak pesannya Kak? Pesanku sih ya sama sih kayak Don. Belajar dan terus belajar dimanapun kalian berada. Karena yang penting mau belajar, mau berusaha, dan keluar dari zona nyaman tentunya ya. Karena kayak terkadang dunia di luar sana jauh lebih seru dan menantang dibandingkan dengan apa yang kayak mindset kalian pikirkan gitu loh. Kayak terkadang kalian takut, di luar sana itu seram, susah. Tapi ternyata itu kayak sebenarnya hanya sebuah perisai untuk dirimu sendiri. Tetapi it's okay. Kita tetap harus ingat, kalau kalian mau maju, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian gitu loh. Dan mulai suatu hal yang baru. Dan untuk suatu hal yang baru itu harus dicoba terus-menerus. Dan terkadang kayak kalau kita mencoba hal-hal baru terus kan ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Saat kita jatuh, pesanku ya jangan lupa bangkit. Karena kayak itu merupakan suatu proses dan suatu pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kayak terkadang juga saat kita mencoba, kita juga lelah ya, kayak tadi, stres. Tapi tidak apa-apa, berhenti untuk beristirahat. Tetapi bukan berhenti untuk berhenti total stop. Karena itu memang semua pembelajaran yang harus kita dapat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena usaha yang kita lakukan nggak bakal mengkhianati hasil kita nanti di belakangnya. Itu sih kalau dari aku. Aduh, pesannya memang luar biasa dan mantap-mantap sekali nih. Buat teman-teman didengarkan loh ya pesan dari Kak Don dan Kak Fitri. Dicatat Ya kalau mungkin bisa. aku mau nambahin dikit, boleh? Oh boleh Kak, silakan Kak. Mau nambahin apa nih Kak? Iya, jadi sama kayak yang Fitri bilang ya, cuman aku kayak mau nekanin lagi, jadi mungkin extension dari apa yang sudah Fitri jelaskan gitu. Jadi yang pertama, ini mungkin aku juga kelupaan gitu ya, jangan pernah takut akan kegagalan. Itu hal yang penting banget. Karena kita dari kecil, sebagai besar dari kita tuh pasti ngerasa kalau gagal tuh hal yang buruk gitu. Kayak dapat nilai jelek itu hal yang ditakuti, kayak nggak boleh banget, harus kayak aku harus selalu dapat nilai bagus, nggak boleh dapat nilai jelek. Kalau dapat nilai jelek tuh udah hancur, udah buruk semua. Wes pokoknya semua yang jelek-jelek. Tapi sekarang kita lihat, kalau kamu punya ketakutan itu, kamu bawa sampai sekarang, itu kamu nggak bakal bisa nyoba hal baru, kamu nggak bakal bisa berkembang gitu. Karena kamu tidak mempunyai dorongan untuk melakukan hal itu. Sedangkan kalau misalnya kamu gagal, ada hal yang bisa kamu pelajari gitu dari kegagalan itu. Dengan kamu mengalami kegagalan, kamu tuh bisa tahu, oh salahku tuh di sini, oh aku tuh ada kurang pas di sini. Dengan kamu mengetahui itu, bahwa dengan kamu mempunyai rasa tidak takut akan kegagalan, menurutku kamu bakal memiliki kecepatan berkembang yang lebih cepat gitu ya. Benar. Tapi ya itu sekali lagi bukan hal yang gampang. Karena aku sendiri pun sampai sekarang dibilang takut dengan kegagalan ada gitu loh. Bukan berarti nggak ada. Cuman aku sendiri juga mencoba untuk melawan gitu. Karena kalau aku merasa takut dengan kegagalan sampai aku nggak berani mencoba, sampai aku nggak berani mengambil resiko untuk jalan, itu hal yang harus aku takuti sebenarnya. Karena aku nggak bakal bisa berkembang. Dan poin kedua gitu ya, mirip-mirip dan extension dari yang sudah Fitri sebutin, itu keluar dari zona nyamanmu. Get comfortable with being uncomfortable. Ini aku ada tadi sempat dengerin TED Talk dari Luffy Ajayi. Nanti mungkin kalian juga bisa cari tahu lagi gitu ya. Luffy Ajayi. Dia itu cerita gitu bahwa ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman, itu harus kamu bikin nyaman gitu. Karena rasa nyaman itu sendiri menurut dia tuh overrated. Itu nggak memberikan hal yang bagus gitu. Dengan kamu merasa nyaman, ya udah kamu diem, kamu nggak ada perkembangan, kamu nggak ada melakukan apapun, nggak ada perubahan, nggak ada gebrakan. Dengan kamu keluar dari zona nyamanmu, dengan kamu merasa nyaman dengan rasa tidak nyaman itu,
kamu tuh bisa melakukan hal yang lebih gitu loh. Dia kasih contoh dengan ini, dia bilang dia melakukan beberapa pengalaman gitu. Salah satunya dia tuh skydiving, yang terjun dari pesawat berapa ribu kaki, terus nggak ada parasutnya, baru di bawah kan ada parasutnya kan. Dia cerita gitu. Dia bilang, aku ngerasa takut banget gitu. Aku ngerasa takut banget pada saat aku mau turun gitu. Kayak aku mau mati gitu kan. Orang udah gila apa gimana gitu kan. Masa orang waras mau turun gitu kan. Mau turun dari pesawat. Dia merasa, wah, aku kok bodoh, aku kok gila, kok bisa mikir kayak gini. Tapi begitu dia udah turun, di perjalanan dia lagi turun, itu dia ngelihat dari atas gitu kan. Kelihatan dari atas, kelihatan bumi, kelihatan semuanya. Di sana dia kepikiran langsung. Kalau aku nggak berani ngelawan rasa takutku itu, aku nggak bakal bisa lihat pemandangan yang aku lihat sekarang gitu. Dan menurutku itu hal yang bener-bener tadi connect sama aku gitu. Kayak bener gitu. Memang awalnya kita bakal ngerasa nggak nyaman. Memang awalnya kita bakal ngerasa takut gitu. Tapi apa yang harus kita pertimbangkan atau kita lihat lagi itu bukan rasa nggak nyaman atau rasa takut kita, tapi apa yang bakal kita dapatkan setelah kita melawan rasa itu. Itu yang menurutku penting banget sih. Itu aja tambahan dari aku. Keren Thank banget. you. Aku sampai merinding denger download. Iya, Keren. bener Kak. Aduh, pesannya ini bener-bener dalam dan ngena banget Kak. Aduh, keren. Aduh Kak, udah nggak kerasa Kak, kita udah panjang lebar banget nih membahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Nah, pesan tadi itu adalah penutup obrolan kita kali ini Kak. Buat Kak Don dan Kak Fitri, aku ucapkan terima kasih ya Kak, udah mau membagikan kasih pengalaman kembali. dan Thank you, Sekri. pengetahuannya. Iya, semoga pembicaraan kita pada kali ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua ya Kak ya. Amin. Sukses terus ya buat Kak Don dan Kak Fitri. Sering-sering loh main ke FTV kayak gini ya Kak ya. Siap. Siap. Oke, mantap deh. Nah, terakhir nih dari aku juga gak mau kalah nih. Kak Don kan udah nyiapin banyak quotes tadi, aku juga ada nyiapin satu quotes nih. Oke ya. Bertumbuh itu terkadang menyakitkan. Berubah itu memang menjengkelkan. Tapi kalau kamu enggan dan malas berkembang, hidupmu akan menjadi menyakitkan dan menjengkelkan. Asik. Udah. Wih, mantap. Mantap. Oke deh, sampai sini dulu ya podcast kita pada episode kali ini. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan Supercast, jangan lupa follow Instagram BEM FTB ya, di @BEMFTB. Oke, sampai sini dulu episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah! Dadah, Thank you, guys. Goodbye. Mwah.